Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik dengan NIM 20104112018 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kali ini saya diberikan tugas oleh dosen saya, Pak Idris, menjelaskan kembali hakikat iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Iman sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu amanah, yang bisa memiliki arti percaya dan juga aman. Karena apabila seseorang sudah memiliki rasa percaya, maka ia akan merasa aman dalam kehidupannya. Karena merasa sudah ada yang menjaga dalam kehidupannya. Menurut istilah, iman mempercayai segala sesuatu yang berita-berita yang sifatnya tidak tampak dan tidak kasat mata. Maka agama ini memiliki perkara-perkara yang sifatnya ilahiyah dan samiyat. Ilahiyat yaitu ketuhanan dan samiyah yang hanya didengar. Jadi, iman sebenarnya pokok-pokok agama yang mempercayai hanya sebuah berita yang tidak dapat dilihat maupun disaksikan. Hanya saja hatinya percaya apa tidak terhadap agama. Jika kita tidak percaya, maka kita akan disebut kafir. Namun jika kita percaya, akan menjadi sebuah titik awal dari dalam keagamaan kita. Iman sendiri dibawa oleh Nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Rukun iman sendiri dalam Islam ada 6. Yang mungkin itu banyak orang yang ketahui. Yang pertama, iman kepada Allah, yang kita meyakini sebagai Tuhan semesta alam. Maka jika seseorang sudah percaya pada Allah, maka dia akan percaya juga terhadap malaikat-malaikat Allah. Dan yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat sendiri adalah makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata kita kecuali pada zaman Nabi. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad dalam wujud manusia, dan orang-orang di sekitar Nabi tidak tahu bahwa orang tersebut adalah malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah menjelaskan tentang perintah, larangan, dan firman Allah. Firman Allah diberikan kepada malaikat untuk disampaikan kepada Nabi dan Rasul Allah. Dan yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul Allah diberikan tugas untuk menyampaikan firman dan wahyu pada umat manusia. Walau Nabi dan Rasul sudah tampak oleh mata, namun masih banyak orang yang tidak percaya kepada mereka bahwa mereka adalah utusan dari Allah. Oleh sebab itu, mempercayai Nabi dan Rasul Allah masuk dalam keimanan. Dan yang kelima adalah hari akhir. Hari akhir masuk dalam fisik, namun kita tidak tahu kapan hari akhir akan terjadi, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu akan datangnya hari akhir. Dan yang keenam ada
qada dan qadar, yaitu kepastian dan ketentuan yang akan terjadi pada diri kita sekarang atau kelak yang masih akan terjadi. Dan hakikat iman sendiri adalah mempercayai segala sesuatu yang belum kita tahu, namun harus kita meyakini semua rukun iman itu benar adanya. Contohnya saja qada dan qadar, kita tidak akan tahu bagaimana nasib kita. Mungkin sebagian kita akan memikirkan kita akan beristri ataupun bersuami. Tapi apakah kita dapat memastikan bahwa itu akan terjadi? Kan belum tentu. Dan iman sendiri lebih tinggi daripada Islam, karena banyak orang-orang di luar sana melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam. Contohnya saja, pada saat corona melanda di daerah barat sana, khususnya Eropa, banyak dari mereka yang belajar tentang ilmu Islam seperti sholat. Mereka melaksanakan, ada pengajian, mereka melaksanakan juga sebagian. Namun, apa mereka bisa disebut beriman? Tentu saja tidak, karena jika ingin mereka disebut manusia yang beriman kepada Allah, mereka harus masuk Islam terlebih dahulu. Namun mereka hanya menirukan, bukan beriman. Dan apabila mereka ingin beriman, maka mereka harus membaca syahadat terlebih dahulu dan masuk agama Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.